Halo Cinegedik, balik lagi sama gue Rashid hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue akan nonton trailer untuk sebuah film Netflix yang gue yakin pada saat nanti dirilis bakal memancing banyak obrolan, memancing banyak diskusi. Bahkan bukan gak mungkin memancing banyak kontroversi juga, yaitu Blonde, yang merupakan biografi film biografi soal Marilyn Monroe. Ini dibikin sama Andrew Dominik yang paling dikenal tuh lewat The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Bagus banget tuh film, tapi kemudian setelah itu dia membuat Killing Them Softly yang terasa terlalu snobbish tapi nggak bagus. Dan kayak gue bilang, ini proyek menarik, bakal memancing banyak diskusi, bahkan bisa jadi kontroversi. Karena walaupun film-film soal Marilyn Monroe itu udah banyak dibikin ya, entah itu film yang emang biografi Marilyn Monroe kayak My Week with Marilyn, atau film soal masa di mana dia eksis yang nampilin karakter Marilyn Monroe di situ udah banyak banget emang. Tapi yang ini beda. Ini banyak menarik perhatian dari awal pertama diumumkan ya, termasuk pada saat ngumumin kalau Ana de Armas bakal mainin Marilyn Monroe. She's one of the biggest stars today. Jadi gue yakin tuh atensi orang bakal ketarik semua ke sini. Tapi ada hal lain yang banyak diobrolin, yaitu soal ratingnya. Ratingnya NC-17. Ini film Netflix pertama, bahkan kalau gue nggak salah inget, film di semua OTT ya. Film rilisan original OTT pertama yang punya rating NC-17. Karena biasanya kan ya OTT manapun, streaming service manapun pikir-pikir lah ya kalau mau ngasih rating sebegitu. Kalau mau ngasih lampu hijau untuk perilisan film dengan rating dewasa seperti itu karena bakal mengurangi target marketnya. That's why ini menarik. Menarik karena Netflix sampai mau gitu. Netflix sampai mau kan berarti mereka bersedia mengesampingkan kepentingan soal komersialitas untuk memfasilitasi film ini. Berarti ada something special di sini. Ditambah lagi durasinya 166 menit. Film dengan durasi lebih dari 2,5 jam. Rating NC-17 itu risky banget. Makanya gue penasaran kenapa Netflix sampai bersedia ngasih platform untuk filmnya. Kalau gitu langsung aja kita coba cek trailer untuk Blonde. Oh wow, atmosferik sekali. Oh, wait, tadi cuma yang dicermin doang ya, yang bergerak kalau nggak salah. Real life-nya enggak gitu. Best friend. Warnanya berubah, aspek rasionya juga berubah. Oke, interesting. Wow. Oh, no way. Wow. I can't face doing another scene with Marilyn Monroe. Damn. Marilyn doesn't exist. Oh, wow. When I come out of my dressing room, I'm Norma Jean. Yes. I'm still her when the camera's rolling. Watched by all. Itu kalimat nonjok banget anjing. Marilyn Monroe only exists on the screen. Watched by all, seen by none. What hell, wow. Mungkin ini salah satu trailer terbaik yang gue tonton tahun ini. Baik dari segi teknis atau dari segi teasing dia menyiratkan emosi seperti apa yang bakal ditampilin. Wow. This is how you make a trailer, a good trailer. Bukan sebatas alat marketing, tapi itu juga bisa dipandang sebagai sebuah karya. Buat gue trailer yang bagus itu adalah trailer yang bisa bikin penontonnya nggak sabar untuk nonton filmnya. Atau mungkin sebelumnya nggak tertarik jadi tertarik. Tapi di satu sisi juga punya kualitas estetika yang oke. Dan trailer Blonde ini punya semuanya. Gue nontonnya langsung merinding, pengen nangis karena saking bagusnya trailer itu. Dan karena gue udah mulai merasakan, oh ini toh emosi yang mau disampaikan, ini toh kenapa
Andrew Dominik dan Ana de Armas bilang kalau ya ini film mungkin gak akan nyaman ditonton sama banyak orang dan akan lebih mengedepankan sensory experience daripada kerunutan storytelling. Gue mulai paham itu. Perasaan sesek yang dirasain sama karakternya udah mulai bisa dirasakan, apalagi besok pada saat nonton 2,5 jam lebih filmnya ya. Pilihan warnanya menarik dibahas sih. Untuk intensi sebenarnya belum tahu secara pasti ya, masih perlu kita tunggu filmnya sendiri. Tapi mungkin gue ngerasa pilihan warna ini bertujuan untuk merepresentasikan sebuah era. Marilyn Monroe itu eksis di era 40-an, 50-an, 60-an ya, di puncak karirnya tuh di 50-an, 60-an ya, tapi udah eksis juga dari tahun 40-an. Dimana era 50-an itu adalah transisi dari yang tadinya industri perfilman Hollywood tuh cenderung lebih didominasi film-film hitam putih, kemudian bertransisi jadi didominasi film warna, karena sebelumnya film warna tuh dianggap masih terlalu mahal ya, masih sebuah teknologi yang sangat mahal untuk dipakai. Terus kemudian mulai bertransisi dan di tahun 50 udah berubah jadi yang dominan itu yang berwarna. Nah mungkin filmnya pakai 2 warna karena mau merepresentasikan itu, menyampaikan bahwa Marilyn Monroe eksis di 2 era dominan hitam putih sama era pada saat udah mulai berwarna. Walaupun nanti begitu nonton filmnya gue yakin bakal menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada itu ya. Mungkin persoalan menyampaikan emosi atau menyampaikan subteks dari momen-momennya itu bisa aja nanti pada saat filmnya udah tayang. Terus rasio juga menarik nih. Belum tadi kan pakai rasio 1:37 ya, 1:37 kotak tadi di mayoritas. Walaupun tadi gue ngeliat beberapa ada yang pakai rasio wide. Sekali lagi di saat nanti filmnya udah tayang pasti kita akan dapat penjelasan yang lebih menyeluruh ya soal kenapa sih warnanya ada 2, kenapa sih aspek rasionya juga ada 2 gitu. Nanti kita pasti akan dapat penjelasan itu. Tapi untuk aspek rasio ini gue membaca ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah untuk mewakili perasaan sesek karakternya. Kita tahu banyak filmmaker pakai teknik yang serupa ya, pakai aspek rasio kotak buat menyampaikan gimana sih karakternya merasa terkurung, merasa sesek, merasa nggak bebas. Itu udah sering dipakai. Atau kemungkinan yang kedua, sama kayak urusan warna tadi, filmnya mencoba mirroring estetika film jadul. Walaupun kalau gue inget-inget ya, film-film populernya Marilyn Monroe itu mayoritas nggak pakai format aspek rasio yang kotak, udah mulai pakai yang widescreen karena kan Marilyn tuh ya mencapai puncak karirnya ya di era-era 50-an ya. Sedangkan di era 50-an sama kayak urusan warna tadi, aspek rasio udah berubah. Pada saat dulunya yang standar adalah 1:37 yang kotak, pada saat masuk era itu format widescreen udah jadi pilihan yang umum, udah jadi pilihan yang disukai, yang banyak dipakai gitu. Sedangkan Marilyn Monroe kayak tadi gue bilang itu eksis di era 50-an, mencapai puncak karir di era 50-an, yang artinya kayaknya sih film-film dia yang populer banyakkan yang pakai widescreen ya. Seingat gue yang pakai format aspek rasio kotak itu Gentlemen Prefer Blondes. Kalau ada yang lain gue lupa sih, mungkin bisa diingatkan di komentar ya, gue lupa. Untuk Anna, well kayak udah gue bilang udah banyak yang meranin Marilyn Monroe, sangat banyak. Tapi kalau gue ngeliat kalau dari segi muka itu masih dikit banget atau malah nggak ada yang bener-bener mirip. Michelle Williams jauh banget ya mukanya sama Marilyn Monroe jelas. Anna juga sebenarnya sama, secara basic mukanya tuh nggak mirip sama Marilyn, tapi facial expressionnya, kalau lihat tadi banyak banget ekspresi khas Marilyn Monroe yang bisa dia munculin. Dan menarik ditunggu tuh gimana Anna menghidupkan duality dari Marilyn Monroe, karena tadi udah diomongin ya, Marilyn Monroe adalah karakter yang diperankan sama Norma Jean. Norma Jean tuh nama aslinya dia, Marilyn Monroe adalah nama panggung. Dan kalau dari potongan-potongan klip tadi gue udah mulai bisa ngeliat nih gimana Anna memunculkan ekspresi Norma Jean as a struggling person, orang yang tersiksa dengan popularitas dia, dengan peran yang gak mau dia mainkan sebenarnya, sama ekspresi seorang Marilyn Monroe, a bigger than life superstar. Ekspresi-ekspresi yang bikin publik itu wow, tertarik sama dia, baik tertarik karena cinta atau tertarik karena itu orang ngapain sih gitu. Dan ini aktingnya kompleks sih. Kompleks karena Ana de Armas harus berakting sebagai Norma Jean yang berakting sebagai Marilyn Monroe. Dia harus berakting sebagai orang yang sedang berakting dan tersiksa atas aktingnya itu. Oke, tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk trailer dari Blonde, film Netflix yang bakal tayang 22 September tahun ini. Please jangan lupa like video ini, lalu share, komen juga di bawah kalau kalian ingin request atau rekomendasi gue harus nonton atau reaction ke trailer apa gue head, silahkan tulis di kolom komentar. Gue Rashid Hari and see you in the next video.